Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Nilai Taksiran, Pendapatan Usaha, dan Harga Emas terhadap Penyaluran Kredit Gadai Emas, Studi Kasus pada PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 7 Denpasar. Yang saya hormati, pembimbing utama Ibu Nilo Gede Erni Sulindawati, SE, AKMPD. Yang saya hormati, pembimbing pendamping Bapak I Gede Putu Banu Astawa, STMAK. Yang saya hormati, dosen penelaah Ibu Lucy Sri Musmini, SE, MSI AK. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep tertentu. Menurut Hasan tahun 2018, pembangunan di Indonesia identik dengan konsep ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya atau sustenance. Diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi untuk mendorong. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian yang mengalami peningkatan lebih tinggi daripada masa sebelumnya. Tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari tingkat kemakmuran subjek dan objek pembangunannya. Peningkatan kesejahteraan tidak terlepas dari adanya modernisasi dan kemajuan yang sangat pesat di segala bidang. Hasan tahun 2018. Lembaga keuangan memiliki peran dalam penyaluran kredit kepada masyarakat. Salah satu fungsi lembaga keuangan bukan bank yaitu menyediakan jasa pembiayaan. Jamal tahun 2014. Salah satu pilihan lembaga keuangan bukan bank yang menawarkan fasilitas pembiayaan adalah Pegadaian. Menurut Sisga tahun 2017, Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha milik negara yang secara resmi memiliki izin untuk melakukan kegiatan penyaluran dana atas dasar hukum gadai. Kemudahan dan kesederhanaan dalam sistem peminjaman pembiayaan merupakan modal besar Pegadaian untuk mendekati pangsa pasar masyarakat ekonomi lemah. Andi tahun 2012. Faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pembiayaan gadai di Pegadaian diantaranya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dan untuk membantu mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Jamal tahun 2014, keputusan pengambilan kredit gadai emas karena ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah perkembangan teknologi ke arah yang modern. Salah satu jenis produk pembiayaan yang diminati masyarakat adalah gadai emas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Septiani tahun 2018, produk gadai emas adalah produk yang memiliki peminat terbanyak bila dibandingkan dengan produk lain di PT Pegadaian Persero. Faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit gadai adalah faktor internal dan faktor eksternal. Rosa et al. Tahun 2017. Faktor internal dapat dilihat dari bagaimana Pegadaian mengendalikan manajemen aset, manajemen kredit, dan pendapatan usaha. Sedangkan faktor eksternal dapat dilihat dari kondisi ekonomi saat ini yang dilihat dari kebijakan ekonomi moneter seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan perubahan investasi emas yang disebabkan oleh permintaan dan penawaran. Dalam penelitian Aziz tahun 2013, dalam penelitian Putra dan Rifandi tahun 2017 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit gadai emas adalah pendapatan usaha, harga emas, dan tingkat inflasi. Peneliti menambahkan variabel nilai taksiran untuk dapat melihat pengaruhnya terhadap penyaluran kredit gadai emas. Nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah dalam menggunakan jasa gadai emas. Maimunah tahun 2017. Menurut Sari et al. Tahun 2020, nilai taksiran dipengaruhi oleh standar taksiran logam atau STL yang merupakan acuan penentuan uang pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah yang mengambil pembiayaan gadai emas. Selain atas dasar STL yang telah ditentukan oleh kantor pusat, besarnya uang pinjaman tergantung dari berat dan karat emas yang dijadikan barang jaminan. Penentuan besarnya pinjaman yang diperoleh nasabah disesuaikan dengan nilai taksiran emas. Harga emas selama periode 1 tahun terakhir mengalami penurunan. Apabila harga emas mengalami penurunan, jumlah nasabah yang membeli emas dengan sistem kredit akan mengalami peningkatan. Dalam penelitian Aziz tahun 2013 menyatakan bahwa kenaikan atau penurunan harga emas dapat berdampak pada penyaluran kredit. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan nasabah dalam pengambilan keputusan melakukan pembiayaan gadai emas. Akibatnya, fluktuasi harga emas sangat mempengaruhi omset Pegadaian. Pendapatan usaha dapat memperlihatkan gambaran kondisi keuangan sebuah perusahaan. Putra dan Rifandi tahun 2017. Pendapatan usaha dapat menggambarkan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan. Rosa et al. Tahun 2017. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar pula kredit yang disalurkan kepada nasabah. Putra dan Rifandi tahun 2017. Variabel pendapatan berbanding lurus dengan kredit yang disalurkan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula dana atau kredit yang diberikan kepada masyarakat. Desriani dan Rahayu tahun 2013.
Berdasarkan observasi peneliti, dapat dilihat bahwa produk gadai emas merupakan produk yang memiliki peminat yang banyak. Dilihat dari lebih besarnya pendapatan usaha yang diperoleh dibandingkan dengan produk non-gadai emas lainnya. Nilai taksiran pendapatan usaha dan harga emas merupakan indikator yang tepat untuk menganalisis perkembangan penyaluran kredit gadai emas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih mendalam mengenai pengaruh nilai taksiran pendapatan usaha dan harga emas terhadap penyaluran kredit gadai emas studi kasus pada PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 7 Denpasar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh nilai taksiran terhadap penyaluran kredit gadai emas. Yang kedua, bagaimana pengaruh pendapatan usaha terhadap penyaluran kredit gadai emas. Yang ketiga, bagaimana pengaruh harga emas terhadap penyaluran kredit gadai emas. Untuk tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh nilai taksiran terhadap penyaluran kredit gadai emas. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pendapatan usaha terhadap penyaluran kredit gadai emas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh harga emas terhadap penyaluran kredit gadai emas. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai emas pada PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 7 Denpasar. Hipotesis yang kedua, pendapatan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai emas pada PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 7 Denpasar. Hipotesis yang ketiga, harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai emas pada PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 7 Denpasar. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur untuk menjadi sampel. Sugiono tahun 2012. Dengan teknik sampling judgmental sampling atau purposive sampling. Menurut Rusliantanto tahun 2020, purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang terbatas berdasarkan tujuan dan maksud penelitian. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka sampel yang terpilih menjadi objek penelitian dari total 13 kantor operasional Pegadaian adalah di kantor wilayah 7 Denpasar. Alasan tersebut karena peneliti melihat lokasi tersebut sudah cukup representatif untuk menjawab tujuan penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dari laporan realisasi laba, grafik harga emas, laporan kemajuan omset, dan tabel perubahan STL yang diperoleh dari laporan keuangan PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 7 Denpasar dan diperoleh dari website resmi PT Pegadaian Persero. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi, dan studi kajian literatur. Untuk membantu mengolah data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan bantuan alat statistik SPSS versi 23 dengan analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis regresi berganda. Uji normalitas berdasarkan data yang disajikan dalam tabel. Diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,152 dan nilai signifikannya sebesar 0,55, yang artinya bahwa profitabilitas signifikan lebih besar daripada acuan yaitu 0,05. Berdasarkan kriteria uji normalitas, data dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan dapat diterima. Dengan demikian, data penelitian ini layak untuk digunakan. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance invention factor atau VIF dan nilai tolerance. Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, diketahui bahwa VIF dari variabel nilai taksiran sebesar 4,029, variabel pendapatan usaha sebesar 1,016, dan variabel harga emas sebesar 4,049. Disimpulkan bahwa VIF lebih kecil daripada 10, sedangkan jika dilihat dari nilai tolerance dari variabel nilai taksiran sebesar 0,248, variabel pendapatan usaha sebesar 0,984, variabel harga emas sebesar 0,247. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance untuk ketiga variabel independen lebih besar daripada 0,10. Jadi disimpulkan bahwa dari hasil nilai VIF dan nilai tolerance bahwa ketiga variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, sehingga dapat disimpulkan pada uji multikolinearitas sudah terpenuhi dengan tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen pada penelitian ini.
Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui terjadi gejala heterokedastisitas adalah dengan menggunakan uji Glasser. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel, diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel nilai taksiran sebesar 0,902, variabel pendapatan usaha sebesar 0,281, sedangkan variabel harga emas sebesar 0,068. Sehingga diperoleh data bahwa masing-masing variabel independen nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan terdapat gejala homokedastisitas dan dapat dikatakan model regresi yang digunakan tidak terdapat adanya heterokedastisitas. Uji yang keempat, uji autokorelasi. Untuk mendeteksi masalah autokorelasi, diantaranya dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel, diketahui bahwa nilai Darwin-Watson sebesar 1,841 dengan jumlah data yang diteliti sebanyak 36, variabel independennya sebanyak 3. Dari tabel statistik Darwin-Watson diperoleh DL sebesar 1,295 dan DU sebesar 1,654. Sedangkan perhitungan 4 min DL sebesar 2,705 dan 4 min DU sebesar 2,346. Persamaan yang terbentuk menjadi D kurang dari DU dan D kurang dari 4 min DU, sehingga nilai Darwin-Watson terletak antara DU dan 4 min DU. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini, yang pertama, pengaruh nilai taksiran terhadap penyaluran kredit gadai emas. Dalam analisis regresi linear berganda diperoleh koefisien nilai taksiran itu sebesar 0,293, sedangkan dalam analisis uji T diperoleh nilai signifikan nilai taksiran itu sebesar 0,013, yang dimana nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga diperoleh hasil bahwa nilai taksiran itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai emas, sehingga hipotesis pertama diterima. Dalam penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya. Dalam penelitian Wulandari et al. Tahun 2017 menyatakan secara parsial nilai taksiran barang jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai emas. Penelitian yang dilakukan Lupiowadi dan Hamdani tahun 2008 dan penelitian yang dilakukan oleh Kasmir tahun 2014 mengatakan bahwa nilai taksiran yang tinggi mampu mendorong keputusan nasabah dalam menggunakan jasa gadai emas. Pemberian nilai taksiran yang tinggi akan meningkatkan penyaluran kredit yang diberikan. Besarnya jaminan yang diberikan akan mempengaruhi pinjaman yang diberikan. Ambiah tahun 2018. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jika jumlah nilai taksiran barang jaminan mengalami peningkatan atau penurunan, maka penyaluran kredit juga akan mengalami peningkatan ataupun penurunan. Pembahasan yang kedua mengenai pengaruh pendapatan usaha terhadap penyaluran kredit gadai emas. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh koefisien untuk pendapatan usaha sebesar 0,415. Sedangkan hasil dari analisis uji T-nya diperoleh nilai signifikan untuk pendapatan usaha sebesar 0,000, yang dimana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga diperoleh hasil bahwa pendapatan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai emas. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Rifandi tahun 2017, Rubianti tahun 2019, Desriani dan Rahayu tahun 2013 yang menyatakan bahwa pendapatan berhubungan positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit di PT Pegadaian. Setiap peningkatan yang terjadi pada pendapatan usaha akan berpengaruh pada penyaluran kredit gadai. Pendapatan usaha merupakan faktor internal perusahaan. Faktor internal perusahaan tersebut merupakan salah satu hal yang dapat dipertimbangkan oleh PT Pegadaian dalam menyalurkan kredit. Rosalia tahun 2017. Dalam penelitian Rosa et al. Tahun 2017 menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan mencerminkan semakin banyak kegiatan penyaluran kredit yang diberikan. Hasil penelitian dari Widyarti dan Sinarti tahun 2013 juga menunjukkan bahwa semakin tinggi laju pendapatan yang diperoleh mencerminkan semakin banyak kegiatan penyaluran kredit secara berkelanjutan mengalami pergerakan yang bagus. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai pengaruh harga emas terhadap penyaluran kredit gadai emas, dalam analisis uji regresi linear berganda diperoleh koefisien harga emas sebesar 0,259, sedangkan dalam analisis uji T-nya diperoleh nilai signifikan untuk
variabel harga emas sebesar 0,028, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga diperoleh hasil bahwa harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai emas, sehingga hipotesis dapat diterima. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Setiawan tahun 2020, Aziz tahun 2013, Andini tahun 2017 mengatakan bahwa harga emas mempunyai pengaruh yang signifikan yang positif terhadap penyaluran kredit gadai emas. Harga emas bergantung pada situasi permintaan dan penawaran. Apabila harga emas mengalami kenaikan, maka masyarakat akan cenderung untuk meminjam uang di PT Pegadaian dengan ekspektasi bahwa jumlah pinjaman yang diperoleh akan semakin besar, sehingga sesuai dengan harga emas saat ini dan taksiran harga emas pada saat ini, Andin tahun 2017. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan omset pada PT Pegadaian, Desriani dan Rahayu tahun 2013. Adapun implikasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama implikasi teoritis dan yang kedua implikasi praktis. Implikasi teoritis yang pertama itu nilai taksiran yang ditetapkan dapat menjadi dasar perhitungan sebelum menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Yang kedua, pendapatan usaha yang diperoleh dari hasil penyaluran kredit gadai emas dapat menjadi gambaran perusahaan dalam menyusun perencanaan dan proyeksi pendapatan di tahun selanjutnya. Yang ketiga, harga emas yang berfluktuasi dapat memberikan gambaran kepada nasabah sebelum menentukan mengambil keputusan gadai. Implikasi praktisnya, yang pertama menambah sumber referensi kepustakaan bagi peneliti ke depannya. Yang kedua, dijadikan sebagai acuan untuk PT Pegadaian Persero Kantor Wilayah 7 Denpasar dalam mengambil keputusan dan membuat strategi dalam upaya peningkatan omset di tahun selanjutnya. Dan yang ketiga, dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dalam memilih dan memutuskan pembiayaan yang akan diambil. Kesimpulan dalam penelitian ini, nilai taksiran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai emas. Artinya bahwa apabila semakin tinggi nilai taksiran, maka tingkat penyaluran kredit gadai emas akan mengalami peningkatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai taksiran, maka akan terjadi penurunan pada tingkat penyaluran kredit gadai emas. Yang kedua, pendapatan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai emas. Artinya bahwa tingginya pendapatan usaha yang diperoleh perusahaan dipengaruhi oleh kecenderungan banyaknya kredit gadai emas yang disalurkan. Sebaliknya, turunnya kredit gadai emas yang disalurkan akan berdampak pada penurunan pendapatan usaha yang diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga, harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai emas. Artinya bahwa semakin tinggi harga emas, tingkat penyaluran kredit juga mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya, ketika harga emas mengalami penurunan, maka tingkat penyaluran kredit juga akan mengalami penurunan. Adapun saran dalam penelitian ini bagi PT Pegadaian, melalui penelitian ini diharapkan PT Pegadaian Persero dapat meningkatkan kuantitas penyaluran kredit gadai emas melalui kajian yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini. Yang kedua, melalui penelitian ini diharapkan perusahaan dapat membuat rencana atau strategi untuk pengembangan produk gadai emas. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel baru yang diduga memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit gadai emas di luar variabel-variabel yang sudah diteliti. Yang kedua, dapat memperluas data sekunder yang diolah dengan memperpanjang waktu penelitian. Sekian penyampaian presentasi skripsi saya ucapkan terima kasih.